Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa bini nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati bersama Ramanda Tour and Travel. Dan tentunya di sini akan ada Ustadz Dedi Sanjaya di studio bersama Poppy yang sudah siap untuk menjawab segala bentuk pertanyaan dari kita semua nih pemirsa. Nah pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu ya. Dan sambil Anda mungkin pada sore hari ini untuk mempersiapkan takjilnya, kami berdua, Poppy dan juga Ustadz Dedi Sanjaya akan menemani Anda dengan pembahasan seputar agama Islam. Nah pemirsa, untuk episode ke-13 ini kita akan mengangkat tema mengenai Islam, agama yang rahmatan lil alamin ya Ustadz ya. Nah pemirsa dan juga Ustadz, tentunya kita semua tahu bahwa Islam itu adalah agama yang indah ya Ustadz ya. Dan karena Islam mengatur segala kebaikan bagi umat-umatnya. Oleh sebab itu, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai agama yang kehadirannya di tengah masyarakat mampu mewujudkan kedamaian, kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Begitu ya Ustadz? Benar sekali. Baik Ustadz. Nah pemirsa, agar kita lebih mengerti lagi mengenai Islam, agama yang rahmatan lil alamin, mari kita dengarkan penjelasan Ustadz Dedi Sanjaya mengenai tema kita pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Pop. Pemirsa Tanjung Pinang TV, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah dan Poppy, ketika kita berbicara tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat dan membawa rahmat untuk seluruh alam. Yang menjadi rahmat adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Agama yang dibawa adalah agama Islam. Sedikit pemirsa Tanjung Pinang TV yang ingin saya sampaikan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad ini Pop adalah Nabi yang cahayanya sudah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan manusia pertama di permukaan bumi, Nabi Adam alaihis salam. Bahkan sebelum bumi diciptakan oleh Allah, nurnya Nabi kita sudah ada. Apa buktinya? Ketika Nabi Adam kami ciptakan, kata Allah, bainama khuliqa Adam min tin. Ketika Adam kami ciptakan dari tanah yang hitam, kata Allah Subhanahu wa taala, summa rafa'nahu ila sama, lalu kami bawa Adam ke atas langit. Di setiap pintu langit Adam melihat dua kalimat yang bergandengan sangat dekat. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat bulan, matahari, bintang, planet-planet yang ada di langit, Nabi Adam melihat dua kalimat yang bergandengan sangat dekat. Hatta sampai Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapa itu Muhammad? Karena nama yang dekat ini adalah nama Allah dan nama Nabi kita Muhammad. Ya Jibril, man wa Muhammad walam ara Muhammad dan walam asma'u Muhammad dan wa ana awwalun nasa khuliq. Jibril, siapa tuh Muhammad? Aku belum pernah mendengar yang namanya Muhammad, aku belum pernah melihat yang namanya Muhammad, dan aku manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Abul Basar, hai bapaknya manusia, Muhammad belum dilahirkan tapi namanya sudah ada. Muhammad yang kau lihat namanya, ayah ibunya juga belum dilahirkan, kakek neneknya belum dilahirkan, tapi namanya sudah menghiasi langit-langit Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dialah Nabi Allah yang terakhir. Dialah penutup para nabi. Dan dialah penyelamat para manusia. Lalu Nabi Adam berkata, Jibril, sampaikan kepada Allah, aku kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril berkata, laula kaya Adam ana sayyidul malaikah. Jangankan engkau Adam, aku penghulunya malaikat, aku rajanya malaikat. Sebelum Allah menciptakan engkau, Allah menciptakan aku dulu. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah malaikat Jibril. Aku juga kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi ditolak oleh Allah. Ada rahasia di sini, Popi. Nabi Adam saja kepingin jadi umat Nabi Muhammad seperti kita. Malaikat Jibril aja kepingin jadi umat Nabi Muhammad seperti kita. Ada rahasia di dalamnya. Kok mau-maunya Nabi Adam jadi umatnya Nabi Muhammad? Kok mau-maunya malaikat Jibril jadi umat Nabi Muhammad? Kenapa? Maka jawabannya adalah lisumuliyatin Muhammadiyah. Karena kemuliaan, keagungan Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Apa keagungan kemuliaan Nabi Muhammad? Sifat Nabi kita Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad mendapat julukan dari kecil. Dari kecil mendapat julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Islam adalah agama yang dipercaya. Islam adalah agama yang menebarkan keyakinan dan kepercayaan, dan umatnya harus menjadi umat yang percaya dan berkeyakinan. Kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad nih. Kenapa Nabi Muhammad itu rahmat untuk seluruh alam? Kenapa Islam juga menebarkan rahmat untuk seluruh alam? Nabi kita Nabi Muhammad dari kecil sudah amanah dan dipercaya, dapat gelar Al-Amin. Sampai Popi di Ka'bah itu kan banyak berhala tuh. Dan Hajar Aswad itu udah dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada, Pop. Hajar Aswad. Jadi bukan lagi pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad. Ka'bah itu dibangun pada zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Lalu pembesar-pembesar kafir Quraisy bertengkar, kepingin kembali meletakkan itu Ka'bah, direnovasi, Hajar Aswadnya dibuka. Kabilah-kabilah besar bertengkar siapa yang berhak menaruh batu Hajar Aswad ini ke tempatnya. Suku ini kepingin dia, suku yang lain kepingin mereka, suku yang lain kepingin mereka yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Lalu pembesar-pembesar Quraisy ini datang kepada Nabi. Nabi kita Nabi Muhammad masih anak-anak 9 tahun ketika itu, Pop. Popi umur berapa? 27. 27. Udah lama berarti, Pop. 9 tahun umur Nabi Muhammad, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, didatangin oleh ketua-ketua suku. Ada 4 suku yang terbesar di Mekah ketika itu. Mereka datangi Muhammad tujuannya untuk apa? Minta petuah, kata orang Melayu. Minta saran, pendapat kepada Nabi Muhammad. Kecil masih, 9 tahun. Ya, 9 tahun itu kalau kita baru kelas 4, 5 SD itu. Ya Muhammad, kami ini saling ribut untuk naruh Hajar Aswad ini. Siapa suku mana dan siapa yang paling layak untuk meletakkan Hajar Aswad ini? Apa yang dikerjakan Nabi? Nabi buka ridaknya, serbannya, Nabi bentang serbannya, Nabi suruh taruh Hajar Aswad itu di atas serban. Masing-masing ketua suku disuruh megang sudut-sudut serban tadi. Kalian bawa, keempat-empatnya membawa, senang mereka. Sehingga Nabi mendapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kenapa Islam rahmatan lil alamin? Nabi kita juga rahmatan lil alamin. Karena sifat Nabi kita adalah orang yang dipercaya. Yang kedua, salah satu sifat Nabi lagi apa? Fatonah. Fatonah itu artinya selain pinter, amanah. Ya, amanah. Sejatinya umat Islam adalah umat yang amanah. Siapapun kita dan apapun kita, apapun status sosial kita, apapun status ekonomi kita, pekerjaan kita apa, ya, seorang dai menjadi dai yang amanah, seorang pedagang menjadi pedagang yang amanah, host menjadi host yang amanah. Amin. Seorang pembisnis yang amanah, seorang karyawan menjadi karyawan yang amanah, tukang ojek, tukang bangunan menjadi tukang ojek, tukang bangunan yang amanah, menjadi kepala daerah yang amanah. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kita fatonah. Fatonah itu pintar, cerdas, dan amanah. Ya. Islam mengajarkan kita kepintaran, kecerdasan. Islam menyuruh kita untuk menuntut ilmu, Popi. Talabul ilmi faridatun min muslimin, min kulli muslimin wa muslimatin.
menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, Islam nggak membatasi menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Kenapa negeri Cina? Negeri Cina itu negeri terlama. Dulu namanya Mongol. Ya. Tapi kalau kita lihat hari lebaran Cina kan udah di angka 2000 sekian. Iya, benar. Ya. Islam baru 1443 nih. Ramadan ini 1443. Tapi Cina udah 2000 sekian, ya. Negeri terlama. Makanya Nabi bilang dalam pepatah dikatakan utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Artinya Islam tidak membatasi dalam menuntut ilmu. Mau laki-laki mau perempuan, Popi boleh kuliah di mana saja. Popi boleh mau jadi dokter silakan. Mau jadi apa saja silakan. Yang penting anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk manusia. Manfaatkan teknologi yang ada. Ya. Islam menjunjung tinggi nilai teknologi. Bagaimana kita menjadikan teknologi ini menjadi teknologi yang bermanfaat, yang kita bahas seperti hari-hari sebelumnya. Bagaimana kita mengislamkan teknologi. Handphone itu bisa diislamkan, Popi. Kamera bisa kita islamkan. Ya. Band itu bisa kita islamkan. Organ tunggal bisa kita islamkan. Pertanyaannya bagaimana mengislamkan handphone? Mengislamkan handphone bukan mensahadatkan handphone. Sampai kiamat nggak sahadat tuh handphone. Penggunaannya untuk yang baik. Ya, menggunakan handphone untuk penggunaan yang bermanfaat, penuh dengan hikmah, digunakan di luar jam-jam sholat. Kita islamkan gitar kita. Gimana mengislamkan gitar kita? Kita gunakan untuk yang bermanfaat. Lagi azan berkumandang, stop main gitar, sholat dulu, selesai sholat baru main lagi. Ya, kita islamkan alat musik, kita islamkan semua teknologi ini. Bukan untuk mensahadatkan, tapi menggunakan sesuai dengan manfaatnya. Yang kedua. Yang ketiga, Pop, Nabi kita Nabi Muhammad SAW punya sifat baligh, menyampaikan, tabligh. Menyampaikan, yang disampaikan apa? Yang disampaikan kebenaran, nggak pakai tipu-tipu. Nggak pakai bohong-bohong. Karena Islam adalah agama yang benar. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kita untuk jujur. Kenapa? Jujur, kebenaran membawa kita kepada kebaikan. Dan kebaikan membawa kita masuk ke dalam surga. Iyyakum wal kadzib. Dan hati-hati dengan bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Kebohongan menggiring kita kepada kemungkaran, dan kemungkaran akan membawa kita kepada api neraka. Apapun status sosial kita, jadi RT yang jujur, ya, jujur, amanah, menyampaikan. Jadi RW yang jujur, jadi anggota dewan yang jujur, jadi kepala daerah yang jujur, kepala rumah tangga yang jujur, jadi pimpinan yang jujur. Jujur itu artinya mengatakan yang benar itu walaupun pahit, ya. Ini Islam yang rahmatan lil alamin, karena Nabi kita diutus menjadi rahmat untuk seluruh alam. Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa kita wajib untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Tapi Ustadz, kalau di zaman dulu nih ya Ustadz ya, banyak yang bilang nih kalau orang-orang tua dulu perempuan itu tidak perlulah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya ke dapur juga. Itu bagaimana Ustadz? Tanggapannya Ustadz? Popi, konsep orang-orang tua kita dulu kan kalau perempuan ini tempatnya mana? Dapur, kasur, sumur, ya. Apakah ini berlaku dalam Islam? Sebenarnya tidak, Pop. Islam menjunjung emansipasi wanita. Islam menjunjung persetaraan gender, ya. Islam menjunjung itu. Jadi pola pikir orang tua kita dulu, wanita itu tempatnya kasur, dapur, sumur. Oke, udah. Iya, kita Popi. Tahan dulu udah. Nanti emang Popi buat greget. Nanti kita lanjut lagi setelah sumur ini ya, pemirsa. Yeah. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.